Tak ingin perang, Menlu Malaysia minta warganya jangan sebut Ambalat, takut Indonesia diuntungkan. Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hassan mendesak semua pihak di negerinya untuk menyebut kawasan maritim yang disengketakan di perairan Sabah sebagai Laut Sulawesi, bukan Ambalat. Hal tersebut disampaikan Hassan pada pidatonya di depan anggota Dewan Rakyat Malaysia pada Selasa siang, 5 Agustus 2025. Menurut Hassan, penggunaan istilah Ambalat oleh warga Malaysia dapat digunakan Indonesia sebagai dasar guna memperkuat klaim teritorialnya. Hassan menyatakan bahwa penggunaan istilah Ambalat oleh warga Malaysia membuat Indonesia mendapatkan keuntungan dalam mengklaim kawasan mencakup blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Hassan menilai, istilah Ambalat sebagai tata nama dari Indonesia yang dipakai untuk memperkuat klaimnya. Hassan menyampaikan hal tersebut ketika menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan pengembangan bersama kawasan tersebut bersama Indonesia dengan dasar penggunaan Peta Baru Malaysia edaran 1979. Ia menegaskan bahwa putusan ICJ mengenai Sipadan dan Ligitan telah mengukuhkan hak maritim Malaysia yang diproyeksikan dari kedua pulau tersebut. Putusan ICJ tersebut termasuk blok ND6 dan ND7 yang kini tengah disengketakan dengan Indonesia. Menurut Hassan, berdasarkan hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, UNCLOS 1982, batas maritim ditentukan berdasarkan garis air rendah di sepanjang pantai, bukan garis pasang tertinggi. Ia menegaskan bahwa Malaysia mematuhi prinsip ini, sementara Indonesia justru mengklaim sebaliknya. Meski ada selisih paham terkait klaim wilayah tersebut, Hassan menjamin bahwa Malaysia akan menangani masalah ini melalui cara damai. Hassan mengaku tak mau masalah tersebut mengganggu hubungan bilateral yang kuat dengan Indonesia. Hassan juga mengimbau agar warga Malaysia tak ikut terpancing emosi dalam pembahasan wilayah yang disengketakan dengan Indonesia tersebut. Hassan juga menekankan bahwa penyelesaian batas maritim tetap menjadi prioritas pemerintah. Langkah strategis yang diambil meliputi penyelesaian deliniasi maritim dengan Indonesia melalui mekanisme diplomatik, hukum, dan teknis. Hassan juga ingin memastikan keterlibatan penuh warga Sabah dalam setiap keputusan yang memengaruhi atau berbatasan dengan negara bagian tersebut. Hal ini dinilainya wajib dilakukan guna melindungi kepentingan strategis dan keamanan Malaysia, khususnya dalam sumber daya alam, perairan teritorial, dan zona ekonomi eksklusif, Z. Mengenai peran Sabah, Mohamad menyatakan bahwa pemerintah negara bagian terlibat aktif dalam seluruh diskusi teknis dan negosiasi.